Nah, sekarang adalah depth first search gitu ya. Jadi kalau tadi breadth first search itu benar-benar kata dasarnya kan breadth gitu. Jadi semuanya benar-benar dicari. Yang ini percabangannya itu benar-benar di apa ya kira-kira, jadi kayak kalau di pohon keluarga gitu ya, ada moyang yang paling ujung misalnya, lalu anak ke anaknya gitu kan, habis anaknya cucunya, habis cucunya cicitnya, habis cicitnya anak dari cicitnya dan lain-lain. Jadi benar-benar kayak pohon keluarga gitu, satu-satu bareng-bareng. Nah, kalau DFS dia itu caranya lebih ke mengeksplorasi satu alternatif solusi sampai dia nggak bisa lanjut gitu ya. Jadi dia harus mundur ke belakang gitu. Jadi kayak tadi misalnya, kenapa misalnya tadi yang down itu nggak dipilih gitu ya misalnya, atau leftnya nggak dipilih karena ya itu balik lagi. Nah ini justru DFS itu caranya seperti itu. Jadi oh ini nggak bisa, balik lagi ke atas, abis itu nyoba cari lain lagi gitu. Nah, jadi misalnya dan itu kita kasih depth limit gitu. Kita kasih limitnya misalnya 6 langkah gitu ya. Pokoknya kalau udah 6 langkah nggak ketemu balik ke atas gitu misalnya. Jadi contohnya keadaan awal satu gitu ya. Lalu L gitu misalnya kan tadi L set gitu kan. Tapi dicobanya satu-satu doang. Tadi kan kalau breadth tuh langsung ya, left-nya dicoba, up-nya dicoba, right-nya dicoba. Nah, kalau ini enggak, dia satu-satu doang, L gitu kan. Oke, dia jadi keadaan nomor 2. Lalu jadi L-nya gitu. L-nya ada lagi nggak? Nggak ada. Satu-satunya itu cuma U. Jadi U-nya ke bawah gitu ya. Nah nih U. Lalu bisa nggak? Lagi-lagi tetap sistemnya L, U, R, D ya. Jadi muter dari left sampai ke down gitu. Lalu oke, left nggak ada, left up gitu ya. Ada motor lagi, mohon maaf. Oke, leftnya nggak ada, up. Up-nya turun ke bawah. Oke, muka saya nutupin di sini. Ya kan, muka saya udah hilang kan? Oke, sip. Jadi up gitu ya, up, oke. Lalu ada L nggak? L nggak ada, up nggak ada. Kanan, oke, kanan geser, set gitu ya, jadi gini. Lalu oke, apalagi yang bisa? Left, kalau left balik lagi dong, up nggak ada. Oke, satu-satunya pilihan kanan, oh ternyata down bisa juga nih, gitu kan ya. Tapi yang ini dulu selesaikan, set gitu kan ya. Nah, habis itu kira-kira dari 5 ke 6 gitu kan ya. Nah, karena lagi-lagi limitnya itu adalah 6 gitu. Kenapa dia tidak dilanjutkan? Sebenarnya kan ini bisa lanjut, Bu. 4-nya masih bisa ke atas. Oh ya bisa, tapi kita batasi depth-nya itu sampai repetisi ke 6 gitu ya. Jadi sampai layer ke 6 lah kira-kira. Udah di layer 6, udah selesai. Jadi ini nggak berhasil, dia akan balik lagi ke sini. Jadi 3-nya itu balik lagi ke posisi semula dan dia akan nyoba yang down. Down-nya dia akan ke atas. Oh nggak bisa juga, artinya dia akan balik ke sini lagi gitu kan ya. Jadi tadi kita udah nyoba right, kita udah nyoba down. Kalau ini, berarti kita harus balik lagi ke sini gitu kan ya, dengan kemungkinan apa lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau misalnya setiap kali dia udah sampai depth limit, dia akan ke atas lagi, ke atas lagi. Kira-kira kayak gitu. Nah, penyelesaiannya secara ajaib ternyata dia lebih cepat gitu untuk permasalahan yang ini. Jadi tapi jangan pikir bahwa DFS itu selalu lebih baik, tidak, karena nanti kalian akan lihat gitu ya, ada contoh lain yang ternyata BFS lebih cepat gitu. Nah, jadi kita ulang ya tadi. Oke, kita pokoknya satu jalur aja LURD-nya set gitu kan ke sini. Jadi caranya ini juga bukan seperti tadi ya, kita lihat angkanya. Nah, angkanya itu 1, 2, 3, 4, dia ke bawah dulu nih, 5, 6. Nggak berhasil, dia ke atas dulu, ini yang ke-7. Nggak berhasil, dia ke atas lagi, ini nggak ada pilihan apa-apa, dia ke atas lagi, ini ada pilihan lain yang belum kita coba, ini ke-8. 9, 10, nggak berhasil juga, 11. Nggak berhasil juga, ke atas, masih banyak pilihan yang belum dicoba, dan kayak gini terus, 12 gitu ya, 13, 14, sorry. Habis itu 15, 16, lalala, sampai ternyata dia ketemu di perulangan ke-31. Dan itu ternyata lebih, itu nomor yang lebih cepat gitu ya. Dan dia juga mikirnya nggak paralel-paralel bareng-bareng, walaupun itu hitungannya juga satu-satu ya. Jadi itu bedanya BFS sama DFS ya. Jadi kalau BFS itu dia benar-benar setiap level dia kerjain semua kemungkinannya bareng-bareng gitu ya. Bukan bareng-bareng, sequential juga, cuman sistemnya cara berpikirnya seperti itu ya. Tuh, jadi kayak gini tuh nggak ada limitnya. Pokoknya nyabang terus sampai selesai gitu ya. Intinya BFS tuh nggak ada limit. Tapi kalau DFS dia ada limit. Kita kasih limit, misalnya limitnya 6. Di perulangan ke-6, ini kan adalah level ke-6 ya. Ini level 6. Dia itu udah nggak akan mikir lagi lebih jauh. Nggak.
kecapean ke atas. Itu kira-kira seperti itu. Perbedaan DFS dan BFS untuk menyelesaikan salah satu contoh masalah.